apa? Mamang-mamang paling ganteng sakuningan. Tata Warau. Tata Warau gitu. Kang, ayo asa. Baturan orang itu. Mana nu mana? Bener tuh, wawuh tuh itu. Kang Budal. Budal, naon tuh singkatanna? Budi Dalton. Aduh, Budal. Ari Abdi mah kan Budi Catur. Budi Catur singkatanna? Bucat. Bucat. Kamu Budi sehat? Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kasupinganana. Cadeui neng. Cadeui. Nah, ieu aya oge tadi tos aya Pak Wabub aya, Pak Ridho aya. Pak Kang Budi Dalton aya. Kang Budi Dalton. Nah, ieu aya oge Bapak Rana Suparman. Pak Rana Salaku. Nah. Tah. Terus aya Bapak Gatot Kurniawan. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia. Muhun. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon kan? Cirebon. Hadir khusus di Kuningan. Jantan aya naon gitu orang rame-rame kieu. Nah, iya asa tambah ramenya Bang ya. Resep euy. Iya soalnya Bang, milang kalak saung kopi hawu nu kadua. Ya. Apal tuh temana naon cing? Nu ngora. Terus nu kaduana. Kadua-duana. Hoyong nu kadua Mang Tata. Nu ngabudaya. Nu ngabudaya. Nu ngora nu ngabudaya gitu nya. Ameh lucu. Ameh disawer cenanya. Alhamdulillah ya Kang. Yeuh di sebelah kanan oge aya tuh but. Oh, aya UMKM. UMKM, produk-produk khas Kuningan. Khas Kuningan, hasil para ieu nya hasil pokoknya mah orang Kuningan sadayana eta aya. Eta macam-macam produkna. Aya jeruk nipis aya. Jeruk nipis. Aya kaos khas Kuningan aya. Oh, biasana mun teu gambarna kuda. Kuda. Ciremai. Bokor. Jeung hiji deui ikan dewa. Oh nya, aya deui hucap. Hucap. Mang Budi tos ngaran hucap. Tacan. Waduh, kudu ngajar. Hucap teh. Ieu mah hucap teh tahu kecap. Tahu kecap. Tapi ngan lain-lain aya tahu jeung kecap hungkul. Aya deui ieu naon? Aya babaturanna deui. Aya bumbuna. Aya bumbuna. Urang mah naonnya? Bumbu kacang. Mun di Bandung mah naon eta teh? Jiga naonnya? Naon Mang? Sok ditungguan ya Mang ya. Hese ieu di dieu mah hucap. Jiga naonnya aya kupat. Aya kupat, aya di sambal ian teh, naon sambal kacangan. Sambal kacang. Terus aya tahu. Ya, pokoknya mah hucap we ngaranna. Hucap we nya. Tangke kudu nyobian ya, Kang Budi tah. Kantong aneh Kang Budi hucap. Di dieu mah tahu kecap, tapi menu utamana teh aya kupatan. Aya kupatan. Tah. Nah kupat tahu. Tah eta. Di dieu mah hucap kan wayahna si kupat di dieu mah dianak terekeun. Jadi bayang-bayangnya bayang-bayang hucap tahu kecap padahal aya nu ngaranna kupat. Kupatna eta teh gitu. Sok terlupakan ya. Dilupakan. Jadi nya moga-moga orang nu di dieu tidak bernasib seperti kupat di dalam hucap. Betul, yang terlupakan. Ada tapi tidak dianggap. Waduh. Jadi secara reiki ya Mang Tata. Aduh. Tadi orang aya penampilan ya Kang ya. Mohon, seur pisan aya musik etnik aya. Musik etnik. Terus tadi aya tari ti Sanggai Gupay Mitra aya. Terus kewangi aya naon Mang itu wartosan. Longser. Aya longser, aya naon deui aya tarawangsa kamari mah tarawangsa. Aya. Aya deui bajidor. Ke sore, kewangi. Mayan haneut-haneut minum bajidor teh. Bajigur. Beda suka? Beda. Oh, nyangga surang. Babaturanna eta mah. Wah, tos. Rame euy kasumpinganana. Alhamdulillah. Urang enon eta. Nah, ini teh urang aya tingali atas setna. Abade kasumpingan tamu. Oh, urang bade talk show. Bade talk show. Naon bahasa Sunda talk show teh? Naonnya? Ngobrol diskusi gitu. Ngobat merenya. Tah ieu teh bade talk show temana nu ngora nu ngabudaya. Urang ngomongkeun seputar kebudayaan nya. Tong berat-berat moal berat-berat ieu mah nya. Tapi ieu mah santuy we santuy. Chill lah gitu mah. Gaya ayeuna namanya. Tah ayeuna ge spesial oge Mang ayeuna teh aya promo di Kopi Hawu nya di Namilang Kalanuka 2 makan seikhlasnya. Makan
Terbalik atuh Neng. Dahar sawaregna. Mayar saikhlasna. Mayar saikhlasna. Nah gitu. Kopi hawu mah gitu. Unggal tahun ya mana? Unggal tahun. Tah, moal aya di batur mah nya? Moal. Jeung oge ieu nu bayarna teh moal ditarima ku kopi hawu. Duitna. Heeh, moal. Jadi duitna teh sanes keur kopi hawu. Moal. Dipasikeun ka saha? Tah, duitna teh nya nu bayar saikhlasna teh dipasikeun ka para pegiat seni nu ayeuna tampil, Mang. Tepuk tangan dulu dong untuk kopi hawu. Demi Allah, Mang. Ieu mah. Sumpahna ge kopi hawu edan Demi Allah dek gondil edan. Siap, tah kitu, Mang. Jadi teh nu ngamumule budaya. Setuju tuh, Bang? Saha nu bakal ieu kayak nu jadieun anu jadi anu nu mana? Moderator. Moderator. Apa nih salah? Jadi salah nyesok. Ieu aya Rio Digantara. Rio Digantara. Nya ke urang eyekeun. Ayeuna teh kumaha urang nungguan bae heula nya. Masih nungguan heula. Sudah siap cenah Sudah siap, aman. Sudah siap, mantap. Lamun kitu mah tah urang langsung serahkeun ka ieu. Ada Kang Rio Digantara. Mangga Kang, sumanggakeun. Baik, terima kasih untuk Akang Tata MC yang sangat luar biasa ya. Sudah sore tapi wajahnya masih sumringah sekali. Saya pengen menyapa dulu hadirin yang sudah hadir di Saung Kopi Hawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah menjawab semuanya. Yang pasti juga selamat datang di Saung Kopi Hawu dalam rangka Bilangkala kedua di tahun 2022. Sebelumnya perkenalkan, tadi nama saya sudah diketahui, Rio Dirgantara. Saya adalah putra asli dari Kabupaten Kuningan, tepatnya dari Kelurahan Windu Haji. Salam kenal untuk semuanya yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Baik, yang pertama-tama tentunya yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kuningan yang setelah hadir, terima kasih banyak. Kemudian Bapak Rana Suparman juga selamat sore Bapak. Yang kami hormati juga ada Kang Budi Dalton, selamat sore Akang, salam kenal dari Rio. Kemudian juga ada Pak Gatot dari Bank Indonesia. Kemudian juga owner dari Saung Kopi Hawu, selamat sore. Para pengurus Saung Kopi Hawu juga selamat sore. Kemudian budayawan dan juga seniman yang sangat luar biasa yang sore hari ini hadir. Boleh tepuk tangan buat kita semua terlebih dahulu. Terima kasih banyak, saya merasa sangat terharu bisa berdiri di sini pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang pasti salam baktos dari saya untuk seluruh budayawan, seniman se-Kabupaten Kuningan yang sore hari ini sudah hadir. Baik, tidak berlama-lama, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan juga hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai pula kepada kita selaku umatnya yang insya Allah senantiasa patuh dan taat terhadap ajarannya. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan sore hari ini saya Rio Dirgantara akan bertindak selaku moderator dalam rangka acara sesi sore hari ini adalah diskusi budaya. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh MC bahwasannya sore hari ini Rio akan bersama dengan 4 narasumber yang akan berbincang-bincang. Kemudian nanti juga seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan sore hari ini akan saya kasih kesempatan untuk bertanya langsung, berbincang bersama dengan keempat narasumber kita sore hari ini. Jadi silakan siapkan pertanyaan Anda dari sekarang. Kalau gitu saya akan memanggil satu persatu narasumber sore hari ini tentunya yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama saya akan memanggilkan dengan hormat kepada Bapak Muhammad Ridho Suganda SH.MSI, Wakil Bupati Kuningan. Mangga, boleh tepuk tangan untuk Pak Ridho. Terima kasih banyak. Berikutnya saya akan memanggilkan narasumber yang kedua. Kita panggilkan ada Bapak Budi Dalton. Silakan Bapak Budi Dalton.
Berikutnya, saya panggilkan narasumber yang ketiga, Bapak Rana Suparman, Esos. Mangga Bapak. Wah, banyak pendukungnya nih Pak Rana nih. Silakan Bapak, bebas pilih mau di mana aja duduknya. Berikutnya, narasumber yang keempat, saya panggilkan Bapak Gatot Kurniawan, Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon. Mangga Pak Gatot. Boleh tepuk tangan untuk Pak Gatot? Terima kasih banyak. Wah, saya kok deg-degan ya sore ini ya. Bersama dengan orang-orang hebat yang Masya Allah luar biasa. Baik Bapak Ibu semuanya, saya akan memperkenalkan lebih jauh lagi mengenai sedikit saja profil narasumber ya, yang informasinya sudah ada di tangan saya ya. Ini juga nyuri-nyuri sedikit, nanya Mbah Google juga. Mohon diklarifikasi barangkali ada yang salah ya. Barangkali ada yang salah penyebutan atau sebagainya. Oke, yang pertama saya akan memperkenalkan Bapak Muhammad Ridho Suganda SHMSI, Wakil Bupati Kuningan sejak 4 Desember 2018. Betul Pak? Dapat hadiah dong Pak kalau betul. Berikutnya tanggal lahir 9 Agustus 1982. Kemudian pernah mengenyam pendidikan di Uniba Atmajaya Jakarta dan juga Universitas Menara Siswa. Boleh tepuk tangan untuk Pak Ridho sekali lagi. Terima kasih banyak. Berikutnya ada Bapak Budi Dalton. Wah ini luar biasa sekali ya. Bapak Budi Dalton, nama aslinya panjang ya, seperti kereta api ya. Nama panjangnya Budi Setiawan Garda Pandawa. Boleh tepuk tangan, jangan malu-malu dong kalau mau tepuk tangan. Yang dikenal dengan Budi Dalton, lahir 16 Oktober 1972. Beliau adalah seorang aktor, kemudian juga budayawan Sunda, dan menjadi pendiri dari komunitas Biker Brotherhood, serta mengajar di Universitas Pasundan, dan beberapa kali pernah tampil dalam acara televisi seperti Spontan, Uhuy, dan Reaksi yang sempat hits pada zaman itu. Kemudian pada tahun 2013, beliau juga pernah maju sebagai calon Wali Kota Bandung, berpasangan dengan aktivis perempuan bernama Mira Rosana Gregi. Oke, boleh tepuk tangan buat Bapak Budi Dalton, terima kasih banyak. Berikutnya, saya juga punya informasi singkat ya, mengenai Bapak Rana Suparman Esos. Nah ini informasinya, beliau adalah Ketua Paguyuban Pasundan Cabang Kuningan. Kemudian juga Pak Rana adalah seorang anggota DPRD Kuningan, lahir di Kuningan 30 Agustus 1975. Wah kalau saya lihat Pak Ridho, Pak Rana sama-sama Agustus. Jangan-jangan memang semua pemimpin itu lahirnya Agustus gitu ya. Oke, itu dia informasi yang saya sampaikan ya, yang saya dapatkan. Untuk Pak Gatot nanti Rio akan kenalan langsung aja sama Pak Gatot kalau gitu ya. Oke. Hadirin yang berbahagia dan juga keempat narasumber, saya akan menyampaikan terlebih dahulu teknis diskusi sore hari ini ya, agar semuanya bisa menyimak. Yang pertama, nanti Rio akan memberikan kesempatan kepada keempat narasumber untuk menyampaikan pandangannya mengenai tema obrolan sore hari ini, yaitu Nungora Nunga Budaya. Kemudian, nanti akan ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan dibagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama, Rio akan langsung melemparkan kesempatan kepada para penonton yang hadir untuk bertanya kepada salah satu narasumber yang diinginkan siapa. Kemudian sesi yang kedua, penonton boleh bertanya, tapi yang menjawab boleh siapa saja. Seperti itu ya, sudah paham ya semuanya? Oke. Dan untuk teman-teman yang nanti mau bertanya boleh acukan tangan terlebih dahulu, saya beri kesempatan baru nanti boleh bertanya seperti itu ya. Mohon panitia juga nanti kerjasamanya untuk menyampaikan mikrofon ya kepada para penanya, dan penanya boleh untuk maju ke depan panggung terlebih dahulu.
Baik, kalau gitu Rio kasih kesempatan terlebih dahulu untuk menyampaikan pandangannya mengenai tema kita sore hari ini, yaitu Nungora Nunga Budaya. Ini sangat luar biasa, event kedua kalinya yang diadakan oleh Saung Kopi Hawu, di mana Saung Kopi Hawu ini merupakan, sepertinya di Kuningan ini adalah satu-satunya tempat makan, tempat rekreasi keluarga yang fokus juga merawat nilai budaya Sunda khususnya ya. Oke, Rio akan memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk Bapak Rido untuk menyampaikan pandangannya mengenai tema kita sore hari ini, Nungora Nunga Budaya. Mangga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukronan nikmatillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ala yaumil qiyamah amma ba'du. Yang saya hormati di sebelah kanan saya, sahabat saya Pak Rana Suparman. Beliau anggota DPRD Kabupaten Kuningan dari fraksi PDI Perjuangan. Dan juga di sebelah kiri saya ada Pak Gatot dari Bank Indonesia. Yang paling kiri lagi ada tokoh kita, tokoh Jawa Barat, tokoh Sunda, Kang Budi Dalton, bikers juga, segala rupa pokoknya malah gitu. Kemudian juga yang saya hormati ada Pak Kapolsek di sini, kemudian juga Pak Kabid dari Provinsi Jawa Barat, Dispora, kemudian juga owner dari Kopi Hawu yang pada kesempatan hari ini berulang tahun yang kedua. Nah, dan juga seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat semua, marilah kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di Kopi Hawu dan juga bisa menyampaikan pendapat dan juga bisa mendengarkan mungkin ya pendapat-pendapat dari seluruh masyarakat, khususnya generasi muda tentang apa sih itu namanya kebudayaan dan harus seperti apa kebudayaan itu kan. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini juga membawa manfaat khususnya bagi kita semua generasi muda agar bisa lebih memperhatikan dan juga lebih mengedepankan nilai-nilai kebudayaan kita. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, pada seluruh keluarganya, sahabatnya, insya Allah kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semua yang saya hormati, pertama permohonan maaf, ini sebetulnya saya pikir kegiatan dialog ini malam-malam gitu. Nah malam-malam akhirnya saya kalau sore ada kegiatan, jadi mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan sampai akhir. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada semua hadirin dan juga semua yang datang ke Kopi Hawu ini, mudah-mudahan bisa terus dilaksanakan dan juga masih ada narasumber yang sangat luar biasa. Tapi sebelum berangkat saya juga ingin menyampaikan beberapa hal tentang pendapat saya tentang kebudayaan gitu ya. Nah pertama ya kita juga harus sama-sama bersyukur bahwa kita semua ini ya ada di tanah Sunda, biasa dengan budaya Sunda, dan alhamdulillah kita bangga menjadi orang Sunda. Tapi kebudayaan sekarang memang khususnya tantangan ke depan ini ternyata tidak bisa kita lakukan budaya Sunda. Biasanya kalau orang Sunda itu sopan gitu kan ya. Parana mangga tipayun kan gitu. Mangga sok tipayun, ayeuna mah abdi mah pengkeran kan gitu. Sekarang mungkin tidak bisa lagi melakukan itu gitu, Kang. Karena kalau kita terus-terusan mangga tipayun, kapan kita giliran kita kan gitu. Mungkin itu juga harus kita sama-sama jadikan pembelajaran. Itu juga merupakan sebuah contoh di mana saat ini anak-anak muda melupakan nilai-nilai budaya. Sekarang kita itu ada dalam krisis budaya. Dikarenakan memang menurut saya kita dari unsur pemerintah juga wajib untuk bisa memberikan sebuah pemahaman tentang kebudayaan di adik-adik kita di sekolah. Kita melihat di sini ada seni tari, ada nari dan sebagainya, ada nyanyi dan sebagainya dari budaya seni. Dan kita tidak bisa memunculkan dan juga meningkatkan keinginan mereka untuk mendalami budaya seni tanpa kita adakan ekstrakurikulernya di sekolah masing-masing. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan kita sudah bisa mewajibkan, ya mungkin nanti Pak Bupati bisa memberikan instruksi langsung ke Dinas Pendidikan, khususnya di tingkat SD, SMP yang menjadi kewenangan kita, agar di sekolah masing-masing itu punya ekstrakurikuler yang sifatnya seni budaya. Nah ini juga perlu kita lakukan, karena apapun yang akan kita lakukan semuanya
landasannya, dasarnya ada di sekolah kita. Nah ini juga harus kita sama-sama lakukan. Dan ini juga bisa menjadi ciri khas dan juga keunggulan buat sekolah-sekolah kita. Karena kita juga lihat bahwa nilai-nilai budaya itu juga akan dilakukan dan juga akan diresapi oleh adik-adik kita kalau memang ada ya pembelajaran di tingkat mereka. Nah kemudian juga budaya bisa kita lakukan dan juga kita bisa ya pahami dari keluarga, di mana keluarga itu menjadi sumber ilmu pertama di saat mereka nantinya akan bersosialisasi keluar. Jadi nilai-nilai budaya yang ada di dalam keluarga itu tentunya akan mempengaruhi jati dirinya seorang anak dan juga mudah-mudahan nanti dengan ya pendidikan yang baik dari orang tua, yang nilai-nilai budaya itu akan tetap terus terjaga. Nah tapi ternyata yang namanya budaya itu nggak hanya sekedar seni dan juga tari, nyanyi dan lain sebagainya. Budaya ngaret juga budaya ternyata. Budaya apalagi? Budaya ngaret ternyata sama-sama budaya. Mudah-mudahan tidak ada di Kuningan. Budaya korupsi juga ada sama korupsi. Itu juga menjadi sebuah budaya yang ada di tengah-tengah kita. Dan mau nggak mau kita harus bisa menerima itu. Dan ini yang harus kita sama-sama jadikan perbedaan. Ini nilai budaya mana dulu yang harus kita pertahankan? Nilai budaya yang seperti itu atau nilai budaya yang seperti apa? Karena yang seperti itu pun dikatakan oleh kita budaya. Nah oleh karenanya anak-anak muda juga sekarang harus diberikan pemahaman jalur yang pasti tentang budaya mana yang harus kita pertahankan. Budaya mana yang harus kita lestarikan. Kalau budaya-budaya yang seperti itu saya rasa kita sepakat semua bahwa hal yang seperti itu tidak boleh dipertahankan apalagi dimulai dari waktu kita muda. Nah makanya ini juga merupakan sebuah momen yang baik untuk sama-sama kita yakinkan kepada para pemuda khususnya generasi muda di Kabupaten Kuningan. Mari kita sama-sama lestarikan nilai-nilai budaya kita. Jangan sampai nanti ada yang melarang lagi ngomong bahasa Sunda. Benar ya Kang ya? Gitu. Nanti tiba-tiba ada yang melarang lagi ngomong bahasa Sunda, piruweuheun deui wae. Saya sama Parana di sini kumaha carana ngalus-ngaluskeun ari di dituna ngagogoreng malieur kurang lagi. Nah, jadi mudah-mudahan itu tidak dijadikan keseluruhan Kang Budi Dalton. Itu hanya oknum perorangan saja yang menyampaikan begitu. Kita bangga menjadi orang Sunda, kita bersyukur menjadi orang Sunda, sampai mati pun kita akan senang menjadi orang Sunda. Karena ya itu tadi, banyak keunggulan dan juga saya yakin ya kita di negara kita budaya itu bukan hanya budaya Sunda. Oleh karena itu toleransi dan juga saling memahami, memberikan ruang itu juga wajib. Kita di Kabupaten Kuningan ternyata banyak dari beberapa suku, etnis dan lain sebagainya. Ada dari Jawa, ada dari Batak, ada dari Padang dan lain sebagainya. Dan ini harus kita sama-sama berikan ruang. Jangan mentang-mentang kita sebagai orang Sunda tinggal di tanah Sunda, di Jawa Barat, akhirnya kita merasa bahwa yang lain tidak boleh. Yang lain ngontrak, yang ini tanah milik kita, nggak boleh juga. Harus berikan ruang seluas-luasnya, kesempatan seluas-luasnya. Karena ya mungkin ilmu dari zaman dulu itu orang tua kita menyampaikan sesuatu itu melalui tarian, melalui nyanyian. Jadi memberikan pesan kepada kita, pesan moral itu melalui adanya satu ya pesan melalui tarian dan sebagainya. Dan itu juga merupakan sebuah nilai budaya yang dilakukan oleh orang tua kita zaman dulu. Nah kemudian juga ya saya terakhir menitipkan pesan gitu. Saya juga berharap bahwa nilai budaya ini marilah kita sama-sama jadikan karakter kita. Karena bapak bangsa kita Bung Karno juga menyampaikan berkepribadian dalam budaya. Jadi ini harus kita sama-sama jadikan pedoman dalam hidup kita untuk bisa menjalani ya kehidupan dalam berbudaya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak Rana dan juga rekan-rekan semua. Nanti pasti Pak Rana menyampaikan jauh lebih hebat lagi karena beliau ini budayawan. Ya paling tidak Kabayan Sabadesa. Ya Pak Rana ini concern sekali, peduli sekali dengan nilai-nilai budaya dan juga kelestarian lingkungan. Beliau ini rajin, tepuk tangan dulu untuk Pak Rana. Rajin, boleh tepuk tangan dulu, ya, terima kasih. Beliau ini rajin membina tumbuhan-tumbuhan endemik, yang tumbuhan asli Indonesia. Nah ini juga perlu kita apresiasi dan mudah-mudahan beliau bisa memberikan masukan dan juga tambahan ilmu buat kita semua. Karena saya yakin ya dengan pengalaman yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Pak Rana ini, ya kita anak-anak muda ini terinspirasi. Karena ternyata anak muda itu butuh yang namanya
butuh yang namanya idola. Parana ini idolanya banyak. Parana ini idolanya banyak. Dari malam sampai siang. Karena kalau malam-malam namanya jadi Rani. Oh bukan. Nggak boleh ya Parana ya. Nggak boleh. Tetap harus Rana namanya. Harus tetap gagah. Nggak boleh jadi lendot-lendotan. Nggak boleh ya. Nah itu karena dilarang oleh agama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kesempatannya. Dan juga mohon maaf saya tidak bisa mengikuti kegiatan sampai akhir. Nanti malam saya balik lagi ke sini. Pengen lihat yang jaipongan. Pengen lihat yang nari-nari. Saya sangat menantikan dan antusias untuk nanti malam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kesempatannya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan boleh buat Pak Rido. Terima kasih Pak Rido telah memberikan pandangannya mengenai tema kita sore hari ini, Nunggorah Nunggo Budaya. Dan Pak Rido tidak bisa berlama-lama di tengah-tengah kita karena harus ada tugas lagi yang mau nanti Pak Rido. Terima kasih Pak Rido, hati-hati di jalan Pak, semoga lancar aktivitasnya. Berikutnya teman-teman semuanya, Rio akan memberikan kesempatan terlebih dahulu ini untuk memberikan pandangannya kepada Bapak Budi Dalton. Mangga. Ya, selamat sore Wilujeng Sonten Sampurasun. Rampes. Kasepuhan Kang Rana, Pak Gatot yang hadir di sebelah saya sebagai pembicara juga baru meninggalkan kita karena kesibukan. Kalau pandangan sebetulnya gini, pada saat saya turun dan lihat kegiatan ini walaupun masih sore ini sudah satu upaya yang sangat ya, apalagi dari sebuah tempat sebut we naon ieu teh kafe naon cek bule mah sebuah tempat usaha lah ya, anu ngokolakeun budaya lah kurang lebih begitu ya. Sebetulnya mungkin ini yang harus menjadi kesadaran kolektif di antara seluruh masyarakat bahwa zaman sekarang teh nih ini ranahnya Parana. Jadi akademik beliau ini akademisi. Ada yang disebut cultural engineering. Cultural engineering itu rekayasa budaya, artinya semua orang berkesempatan sebetulnya untuk melakukan perilaku budaya dimanapun dengan tanpa sebetulnya merubah dari akarnya. Karena satu kesadaran kita bahwa budaya itu dinamis dan akan berkembang. Seperti contoh tadi tariannya, Kembang Gadung atau Napi Naon tadi, saya yakin dulunya tidak begitu gitu ya. Tapi bukan artinya menghilangkan nilai daripada keasliannya, tapi malah lebih enak untuk dilihat berkaitan dengan tontonan, tuntunan, dan tatanan tadi di dalam kebudayaan Sunda. Nah, salah satunya adalah Kopi Hawu ini. Mungkin banyak yang terjadi hari ini berkaitan dengan rekayasa budaya tadi. Tapi kalau analoginya budaya itu berkembang, seperti pohon lah begitu ya, terus dia akan berkembang. Ini dia akan hancur pada saat akarnya, gitunya, balik lagi, tetap akarnya harus kuat. Nah mungkin penguatan-penguatan akar itu adanya adalah di masyarakat tentunya. Nanti di ranah pengembangan misalnya, terima kasih banyak 3 minggu lalu tepatnya Kang, saya baru ngomongin BI, kebetulan ada ya BI Kalaresan, saya baru ngomongin BI di Bank of England dengan Komisi 11 di Inggris, kebetulan 3 minggu yang lalu tuh. BI itu katanya punya program tentang kebudayaan gitu. Wah aheng eta, Komisi 11 yang ceritanya Komisi 11. Jadi semua peran itu sekarang sudah ada kesadaran menurut saya betapa pentingnya akar ini tadi. Tentunya ini kan program linear dari pemerintah sampai bawah. Nah kita yang di bawah inilah yang akan menjadi penopangnya tentunya ya. Pemerintah yang mendukung regulasinya dengan Kang Rana ini sebagai padewan. Nah gitu, nyuhunkeun di Rojong. Nah, tapi ini sudah sangat terlihat di sebuah event konteksnya masyarakat, Kopi Hawu, Kopi Hawu, itu kok sudah ada Akang di BI gitu, aya Kang Rana di anggota dewan, lalu ada wakil bupati gitu, udah Ari Abdi memang wayang golekna hunggul gitu. Tapi orang-orang kompeten inilah yang diharapkan memang ke depan bisa satu sinergi dalam satu garis, bagaimana caranya memang budaya ini satu menjadi akar, dua menjadi dinamis ke atasnya, sehingga anak muda tidak anti lah begitu. Kadang-kadang anak muda itu sudah punya dunianya sendiri,
kadang-kadang itu ada resistensi pada saat orang itu ngomongna bubuhunan misalnya. Budi mana mah kakaruhunan wae cenah sok aya nu gitu kan ya. Nah maka kita harus mencoba memahami berkaitan dengan cultural engineering tadi bahwa rekayasa budaya itu harus selalu dilakukan agar terus ada pembaruan dan pemudaan gitu. Nah, khususnya naon di dieu teh nu ngora nu ngabudaya gitu. Ada satu hal penting sebetulnya berkaitan dengan narasi-narasi yang dibangun di dalam konteks kebudayaan. Pada saat kita buka Google, karena Google itu akang kayaknya sumbernya Google gitu. Semua tuh Google itu seolah-olah menjadi satu kamus gitu ya di dunia. Kalau kita klik budaya, itu ada 179 ya terakhir ya. Saya belum membuka lagi, tapi terakhir ada 179 definisi. Cek iya teh budaya teh gitu, cek iya teh gitu gitu ya. Kalau di ranah akademik biasanya masuk jadi perdebatan teh. Tapi ternyata pada saat dikaji dan dicari, apabila kata budaya itu asli dari Indonesia, saya coba cari itu di Lontar dengan Teh Sinta Ridwan gitu ya, ahli filolog gitu. Lalu di Prasasti, belum saya temukan. Jadi yang ada itu ternyata budayana, ada na di belakangnya. Nah kalau itu ada. Budayana. Entah semenjak kapan nah ini memang jadi hilang dan kita jadi terbiasa menyebutnya sebagai budaya. Budayana itu terdiri dari dua kata sebetulnya. Buddha dan yana. Buddha yang dimaksud adalah budi atau pekerti. Yana itu ajaran. Zaman sekarang itu logi, planologi, geologi, gitu, antropologi. Kalau zaman dulunya itu Sunda Yana, Buddha Yana, Ramayana, Mahayana, Tantra Yana gitu. Ajaran Tantra, ajaran Pararama, ajaran dan lain-lain. Maka budayana itu adalah ajaran berbudi pekerti atau ajaran berperilaku. Maka pada saat ada seseorang perilakunya kurang baik, biasanya kita menyebut sia mah geus ninggalkeun budayana atau geus ninggalkeun akarna, lemah caina dan lain-lain gitu. Nah, kenapa? Narasi ini karena penting dibangun, khawatir nanti pemahaman budaya ini jadi tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang diturun-temurunkan. Contohnya seperti Pak Wakil tadi bilang, sekarang itu ada budaya korupsi. Padahal budaya itu jalan budi pekerti. Nah ini kan jadi, nah sebetulnya korupsi yang tadi dimaksud itu adalah tradisi, meren jadi ayat tradisi anyar ini mah. Tradisinya korupsi gitu ya. Saya mah tidak pernah menyalahkan Kang Rana koruptor. Kenapa? Karena dia komitmen terhadap pekerjaannya. Pekerjaannya dia tuh korupsi. Ya, direksi, direktur gitu kan. Profesi profesor gitu. Ya korupsinya koruptor tuh. Kesalahan dia satu, dia katewak. Mun teu katewak moal disebut koruptor, disebutnya biasanya pejabat anger. Aduh. Oke. Jadi ya. Koruptor itu profesional ya Kang ya? Profesional dia mah sebetulnya melakukan pekerjaannya. Nah ini mah sedikit membuka saja betapa abdi bingah gitu ya. Masih ada sekelompok masyarakat notabene dalam hal ini dikomandani Kang Dadan ya di Kopi Hawu masih mau Kang di dalam rangka ulang tahun biasa nama Kang Gatot ya kalau ulang tahun teh disco cenah. Ulang tahun tuh apa? Oh ya gitulah ya. Ini malah berbuat sesuatu untuk menjadi sebuah momentum yang ada kaitannya dengan kebudayaan gitu. Hatur nuhun sementawis mah eta heula. Hatur nuhun. Oke, tepuk tangan boleh untuk Pak Budi Dalton. Terima kasih banyak. Oke, jadi kita tahu ya budayana. Nanti kita cari lagi lebih dalam lagi ya. Oke. Berikutnya Rio akan memberikan kesempatan kepada Bapak Rana untuk memberikan pandangannya terkait tema kita sore hari ini, Dungora Nunga Budaya. Boleh tepuk tangan buat Pak Rana. Terima kasih. Mangga Bapak. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Yang saya hormati Kang Budi, Pak Gatot yang sudah bisa hadir dalam acara ini bersama dengan kita. Yang saya hormati juga owner Kopi Hawu Kang Dadan. Hatur nuhun juga kepada seluruh yang hadir. Hatur nuhun kasumpinganana. Mengulas manawi bahasa mah campur we Kang nya da ieu mah manawi nu ngora nu ngamudaya anu kacampuran we lah gitu Kang. Sapertos tadi ku Kang Budi dijelaskan bahwa
definisi budaya itu ternyata banyak. Saya mencoba untuk menarik budaya itu dari pengertian budi dan daya. Budi dan daya. Jadi seperti ini apakah terjadi hari ini saja? Menurut saya tidak. Dalam kegiatan hari ini itu ada tradisi yang dibawa dari masa lalu ke masa kini. Mau ngari kapungkur manawi teu aya tenda, teu aya naon namina teh geuninya, teu aya panggung gitu. Tiasa jantan panggung mah aya mung teu aya karpetan, manawi teu aya kain putih, lambu. Nah, itu juga dulu leluhur kita ketika mau menyampaikan sebuah pemikiran tentang sebuah kemajuan di sebuah wilayah itu melakukan prosesi penyampaian informasi seperti ini. Jadi ada seminar, ada diskusi panel, ada semiloka, berbagai macam lah. Ada saresehan. Cuman nama-nama itu ditarik di zaman kekinian. Mung kapungkur mah patwa raja atau napi patwa pandita, tiasa seperti itulah kira-kira. Nah, hal ini adalah hal yang turun-temurun kita lakukan. Tadi Kang Budi dijelaskan, kita sudah dicoba untuk direkayasa lebih kekinian. Jadi tradisi seperti ini dulu juga ada. Contoh, ketika raja mau memberi sesuatu, pasti ada kereta kencana bawa goong, dengan penggawa, goong itu dipukul-pukulin, rakyat berkumpul, lalu disampaikan bahwa raja mau ngasih roti, kira-kira begitu. Tapi tidak ada pemandangan seperti itu ketika raja mau menerima upeti, tidak ada, kan gitu. Kalau raja mau menerima upeti, tidak rame, kan gitu loh. Jadi tradisi itu hari ini juga ada. Kalau sosok pemimpin politik seperti saya memberi sesuatu, pasti tempat yang ramai. Tapi kalau menerima sesuatu, pasti yang sepi-sepi, nyumput. Kira-kira. Itu. Nah, dulu sampai sekarang juga tradisi itu masih terjaga. Nah, itu budaya sebetulnya. Budaya, cuman dikemas sedemikian rupa. Nah, sehingga ketika pemberian itu ketangkap, jadi koruptor. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Nah, lalu itu mungkin mencoba menarik tentang tradisi. Lalu ketika budi dan daya ini kita coba wujudkan dalam sebuah pola hidup keseharian. Nah, dari dulu juga orang tua kita mencoba membangun sebuah pemikiran untuk kehidupan dunianya yang nanti kelak mereka berpikir akan bermanfaat bagi kemajuan anak cucunya, generasi penerusnya. Kalau zaman sekarang disebut bermanfaat buat peradaban. Jadi kita yang hadir di sini ya berkewajiban sebagai makhluk yang dinamis, ciptaan Tuhan, harus membuat sebuah konsepsi-konsepsi atau ide-ide untuk menjawab dunia kita agar lebih baik. Lalu kita seolah-olah kehilangan, kan idenya sudah habis sama leluhur semua. Orang tua kita membuat tradisi atau pemikiran suka naruh batu di bukit-bukit. Karena budaya itu ternyata terikat dengan makna dan simbol. Zaman dulu. Nah, lalu orang tua kita membuat sebuah simbolisasi yang perlu dimaknai dalam hidupnya dengan menaruh di bukit-bukit. Ada gunung, ada geger, ada mengger, ada monggor, ada pasir. Pasir itu bukit. Mungkin nama-nama itu sudah mulai terlupakan, Pak. Anggap tertuanya gunung, termudanya bukit pasir. Nah, suka ada batu-batu di pasir-pasir. Tapi tidak semua pasir. Ada pasir yang ada, misalnya ada pasir 5, tapi ada 2 yang pakai batu. Ternyata itu punya makna. Kalau pasir yang ada batunya, itu ditambang,
menjadi galian pasir atau menjadi galian batu, itu akan mengalami prosesi kerusakan tata ruang alam. Kenapa? Karena orang tua kita sudah riset bahwa pasir yang menggunakan batu itu tidak boleh diganggu. Ada 3 yang tidak pakai batu, itu kayaknya boleh diganggu. Jadi orang tua kita sudah melakukan hamo dibasa, lamun can disaba. Tebenang dibasa, lamun can disaba. Kalau hari ini namanya riset. Riset. Jadi orang tua kita itu cerdas-cerdas karena apa yang dia katakan berdasarkan riset. Kita berdasarkan careham we. Ngahayal sigana gitu. Nah orang tua kita ternyata ada kalimat hamo dibasa lamun can disaba. Berarti itu riset. Riset. Nah betapa luar biasanya orang tua kita walaupun saat itu belum ada sekolah. Bisa dibayangin zaman kerajaan tidak ada SD Impres, tidak ada. Tidak ada RA, tidak ada MTS, tidak ada SMP. Tapi nyakola semua. Tesakola tapi nyakola. Kira-kira begitu. Nah, karena tesakola tapi nyakola sehingga dia bisa memformulasikan sebuah pemikiran dalam simbol dan makna. Hari ini kita mengalami prosesi sekolah formal, tapi ternyata jangankan menciptakan pola simbol dan makna, memaknai yang sudah ada pun kerepotan. Menjaga sebuah makna yang sudah ada pun kewalahan. Itu yang terjadi. Kenapa? Apa buktinya? Sekolah dapat bantuan dari pusat, ada DAK, ada segala macam, ternyata turun ke bawah mengurang. Malah diadakan yang formal oleh negara dengan tujuan pendidikan yang lebih jauh, ternyata menciptakan juga efek latensi, efek yang tidak bermanfaat tentang tadi koruptor-koruptor baru. Apa yang salah ini? Apakah program yang salah atau sistem yang salah atau pengawasan yang salah? Ternyata yang salah adalah sistem nilai dalam kerangka berpikir yang tidak mampu mencermati dan mengspiritualisasi tentang simbol dan makna menurut saya. Kita tidak bisa memaknai kenapa negara memberi uang kepada pendidikan, kenapa negara BI memberikan CSR kepada bidang kebudayaan misalnya. Kita tidak bisa memaknai. Ketika CSR itu turun, ketika uang itu turun, malah sibuk kita berkelahi mempergunakan uang itu. Tidak bagaimana caranya kita membuat sebuah sistematika berpikir yang terspiritualisasi untuk lebih memaknai simbol-simbol yang selesai kita maknai. Nah, contoh kecil, bendera merah putih, warna merah dalam bendera merah putih itu adalah berani. Tapi ketika warna merah ada di traffic light atau lampu merah, maka artinya menjadi berhenti. Kira-kira begitu. Nah maka sebuah keadaan, sebuah simbolisasi itu tidak akan sama pemaknaannya. Apakah benar ekor burung elang itu 8? Saya yakin lebih. Apakah benar sayap burung elang itu adalah 17? Apakah benar bulu leher Garuda itu adalah elang itu adalah 45? Tidak. Tapi itu adalah pengsimbolan yang mempunyai makna untuk membangun sebuah kesadaran bahwa tanggal tersebut, bulan tersebut, tahun tersebut adalah titik tonggak kita punya semangat baru untuk membangun sebuah peradaban. Dengan apa membangunnya? Nah ini mengetahui. Dengan mengikuti tata nilai masa lalu. Sehingga kata Kang Budi, hana nguni hana mangke, tan hana nguni tan hana mangke, ayana poe ayeuna lantaran ayana poe baheula. Hari ini ada karena ada masa lalu. Hari ini kita berpikir menjaga tata ruang, menjaga kesolehan umat
karena masa lalu berpikir seperti itu. Karena masa lalu berpikir seperti itu. Sehingga hari ini masih ada. Yang jadi masalah adanya itu tertanam secara sistematika atau lahir begitu saja. Ini contoh kecil. Urang Sunda kunaon anggoana pangsi. Itu menggambarkan kesederhanaan. Bahkan berpikirnya pun sederhana. Contohnya, pohon tumbang di tengah jalan. Hadekun wae. Nam kudu make riweuh. Kudu nganggo itu pohon tangkal rubuh, urang rapat heula. Wah, repot deh. Tangkal rubuh nyadekeun we. Ketika kita lewat di jalan, sebuah jalan, ada pohon jatuh, ya kita berhenti. Lalu kita betulkan itu. Karena saya yakin orang yang lewat di situ akan berhenti sama seperti saya berhenti dan akan menyelesaikan pohon tumbang itu. Sehingga tidak dikerjakan sendiri. Karena menyelesaikan pohon tumbang itu sudah menjadi paradigma berpikir kesederhanaan orang Sunda yang kolektif. Hari ini itu pudar. Hari ini itu pudar. Hari ini itu pudar. Kenapa pudar? Ya ini yang harus kita telaah lebih banyak lagi. Maka ruang telaahnya salah satunya adalah kegiatan Kopi Hawu hari ini. Ini sedang menelaah. Boleh tepuk tangan buat Kopi Hawu, luar biasa. Terima kasih. Kopi Hawu sudah memberikan media, berkorban, waktu, tenaga, uang. Ini juga sama Kak Budi ya. Ini juga sama kok. Babakti Kelemah Cai. Ini yang disebut Babakti Kelemah Cai. Bukan Babati Kelemah Cai ini. Beda ya Babakti dan Babati ya Pak. Ini luar biasa ini. Uang yang dihimpun dari prosesi perniagaan KP, untungnya seberapa per gelas kopi. Lalu dia Kang Dadan sisihkan, setelah terkumpul dia gunakan untuk anggaran ini. Dibantu mungkin oleh BI nanti. Ada CSR. Gitu. Kan luar biasa itu. Luar biasa. Kenapa? Karena tidak semua melakukan ini. Coba Kang Budi, kalau di Kuningan ada 376 desa kelurahan, setiap desa hari ulang tahunnya mengadakan dialog atau saresehan atau dialog seperti ini. Untuk membedah tentang karakter di desanya. Kayaknya tiap tahun itu anak generasi terdidik. Terguiden oleh pemikiran-pemikiran leluhurnya. Tapi hari ini anggaran besar keluar untuk perayaan sebuah hari jadi. Tapi outputnya nggak ketemu. Kenapa? Ya kayak tadi. Lebih mengedepankan jingkrak-jingkrak. Kan kira-kira begitu. Nah ini. Nah, mudah-mudahan menambah semangat, jangan kecil hati, jangan merasa bahwa ide sudah habis oleh leluhur kita. Justru kalau saya berpikir Kang Budi, leluhur kita itu belum selesai kerjaannya. Jadi orang nu capek ayeuna. Coba lamun kaluhur beres, lamun karuhun orang beres gawe nak, orang ayeuna teu kudu capek, tinggal menikmati we. Moal aya riributan, moal aya pertentangan, moal aya orang membuat sesuatu di demo, moal. Dia akan memahami, apabila tidak memahami dia akan berdiskusi, setelah berdiskusi dia paham, akan saling menjaga. Ini luar biasa. Nah karena belum selesai orang tua kita, maka orang tua kita memberi spirit kepada kita. Memberi semangat. Sunda usik ku obahna zaman. Sunda disarambat. Sunda ngahampura. Sunda memeres zaman. Keren. Sunda usik ku obahna zaman. Sunda malah bakal hudang lamun situasi geus kacau balau. Sunda disarambat. Sunda ngahampura. Sunda memeres zaman. Duitna sakumaha orang Sunda sampai bisa memeres zaman. Ngeri. Tapi itu adalah nilai yang sangat luar biasa yang diberikan oleh leluhur kita atas bentuk kepercayaan kepada anak cucunya, bahwa anak cucunya mentalitasnya, spiritualitasnya, semangatnya melebihi leluhur-leluhur kita. Maka kalau sekarang anak muda diem saja,
terpukul sedikit ambruk. Tidak ada teman, frustasi, terbawa arus oleh hal-hal yang negatif. Ambruk, wah celaka. Berarti cita-cita orang tua, perhitungan orang tua kita itu gagal. Gagal. Nah maka orang tua kita memberikan simbol-simbol, memberikan makna-makna yang tadi Kang Budi sampaikan, itu sebagai salah satu bukti bahwa orang tua meninggalkan nilai-nilai yang akan memperkuat spiritual kita, memperkuat semangat kita, memperkuat kepercayaan diri kita. Jangan kecil hati. Hari ini kita ini sedang bertarung. Lihat, Rusia, Ukraina, yakin akan berdampak ke Indonesia. 2030, 2050, konflik migas berhenti. Yang terjadi konflik pangan. Konflik pangan di mana? Di negara agraris, di negara Katulistiwa, di kita tempatnya. Dulu konflik di Timur Tengah, 2050 konflik di kita. Sekarang yang konflik leluhurnya IMA, Arab Saudi. Nah, sekarang nanti 50 tahun ke depan itu di kita. Sudahkah kita punya mentalitas yang kuat? Itu. Jadi Kang Budi teriak-teriak di mana-mana, itu adalah bentuk keyakinan bahwa Kang Budi dengan yang mendengarkan Kang Budi mempunyai frekuensi semangat dan kepercayaan tinggi yang sama. Itu mungkin dari saya sebagai pengantar. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Grampes. Ya, buat tepuk tangan sekali lagi buat Pak Rana, jangan malu-malu ya. Dan juga buat penonton nih semuanya Bapak Ibu yang lagi menyimak juga barangkali udah mulai haus, udah mulai lapar, boleh sambil ngemil-ngemil ya. Di sini masih tersedia 99 dan juga minuman-minuman yang bisa Anda order tentunya. Oke, berikutnya kita Oh, Pak Rana berbisik kopi belum ada katanya ya. Kopinya tolong spesialtinya dikeluarkan untuk Pak Rana juga untuk Pak Gatot, untuk Pak Budi juga ya. Gak mau kesirihannya Pak ya. Oke, berikutnya kita akan berbincang bersama dengan Pak Gatot Kurniawan. Boleh Pak dipegang dulu mikrofonnya. Nah kalau tadi Pak Rido, kemudian Bapak Budi dan juga Pak Rana menyampaikan pandangannya mengenai Nunggora, Nungga Budaya. Mungkin itu Pak Gatot, Rio berikan satu specialty mungkin ya, karena Bapak hadir juga mewakili dari BI. Nanti setelah Bapak memberikan pandangan mengenai Nunggora, Nungga Budaya, mungkin Bapak boleh juga menyampaikan, memberi gambaran juga. Tadi Kang Budi katakan juga BI punya program khusus untuk budaya. Nah, pertanyaan langsung untuk Bapak nanti, peran BI dalam aktivitas seni dan juga budaya, serta pariwisata, termasuk juga dengan digitalisasi yang sedang marak saat ini. Mangga untuk Pak Gatot, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatannya. Yang saya hormati Pak Rana, anggota DPR, Pak Budayawan, Pak Budi Dahaton. Pak Budi ternyata salemurnya banyak. Di Buah Batu abdi di Soreang gitu. Abdi caket rujak Ciherang, mun terang banyak orang Kuningan terang teh rujak Ciherang di Bandung. Itu terangnya. Iya. Caket Pak Budi Dalton. Yang saya hormati juga anggota Kapolri Pak Kapolres ya Pak ya. Pak Kapolres, yang saya hormati Sohibul Bed yang berulang tahun. Ya, yang saya hormati juga semuanya ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Aduh, rada ini ya Pak ya, saya rada grogi juga nih di tengah-tengah budayawan ini. Sedangkan saya bukan budayawan, jadi rada grogi juga. Oh ya, pertama-tama saya sampaikan permintaan maaf Pak. Sedianya Pak Hestu Pak yang akan hadir, Kepala BI Cirebon ya.
tapi beliau lagi ada kegiatan di Jakarta, Pak. Jadi mendelegasikan kepada saya deputi dari Pak Hestu. Gitu. Baik, harusnya yang menggongkan atau Pak Rana atau Pak Dalton ya. Jadi biar grafiknya tuh naik gitu ya. Nah, kalau saya terakhir nanti grafiknya turun, gitu. Ya apa boleh buat kan udah terjadi ya Pak ya. Baik, saya mungkin tidak di budayanya ya Pak ya. Mungkin kaitannya tadi dengan tema, kaitannya dengan tugas saya di Bank Indonesia mungkin ya. Nanti saya kaitannya apa sih dengan Bank Indonesia gitu ya. Karena kok ada BI di sini terkait dengan budaya. Tadi Pak Budi katanya di Inggris bilang impornya BI ada kaitan dengan budaya gitu apa? Keperhatian ke budaya gitu ya. Mungkin saya terangkan tidak dari pribadi ya, Bapak-bapak Ibu-ibu, tapi dari kaitan dengan tugas BI-nya gitu ya. Baik, pertama mungkin ini kayak semacam sosialisasi nggak apa-apa Pak? Boleh. Sedikit ya. Jadi BI itu tugas utamanya ya Pak ya. Jadi tugas utama single objektif lah ya, tugas paling utama itu adalah secara undang-undang ya bertugas untuk membuat stabil nilai rupiah ya Pak ya. Bapak DPR lebih tahu mungkin. Jadi tugas paling utamanya itu. Jadi indikatornya adalah stabilnya rupiah itu dari terkait harga barang-barang dan jasa. Jadi kalau namanya inflasi. Jadi kalau inflasi naik berarti nilai tukar rupiah lagi turun gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Kedua, stabil rupiah itu terhadap kurs mata uang negara lain. Gitu ya. Jadi terhadap dolar, JPY, pound sterling gitu ya. Nah itu. Jadi indikator stabilnya nilai rupiah itu dari dua itu. Nah, terus dari tugas pokok itu BI ada 3 tugas utama, ya 3 tugas pokok. Jadi nanti kaitannya ya, soalnya kalau nggak diterangkan nanti kaitannya di mana bingung ya. Jadi 3 tugas pokok, 1 kebijakan moneter yang menurunkan suku bunga ya, BI rate. Kalau dulu, sekarang BI 7 day repo rate ya, diganti. Baru naik ya Pak ya, kemarin dari 3,75 jadi 4,25. Itu tapi masyarakat sudah nauin lah, jadi bilangnya wajar lah, karena negara-negara lain Amerika sudah inflasinya tinggi-tinggi gitu Pak. Jadi BI baru kali ini menaikkan 2 kali lah, kemarin dari 3,5 menjadi 3,75 dan sekarang terakhir 4,25 jadinya gitu. Tapi masyarakat sudah bikin maklum ya Pak ya, karena ada BBM naik kemarin ya, penyesuaian harga. Jadi terus di negara lain juga suku bunganya udah pada bunganya udah pada dinaikin kan. Jadi seperti itu namanya kebijakan moneter. Kedua, kebijakan stabilitas sistem keuangan atau makroprudensial. Nah ini lebih luas, BI menjaga, memantau perekonomian. Jadi memantau perekonomian agar stabil gitu ya. Jadi itu terus, nah di sini mungkin secara garis besar sistem keuangan itu kan tempat bertemunya yang punya uang dengan yang tidak punya uang gitu ya. Nah itu sistem keuangan. Jadi nanti ada pertemuan gitu di situ. Nah itu. Nah sistem keuangan itu akan stabil, perekonomian akan bagus kalau sektor realnya juga bagus gitu ya. Jadi antara sektor real dan sektor keuangan itu harus sejalan. Sektor lain juga harus bagus. Nah disinilah mungkin karena tadi BI di stabilitas sistem keuangan, di sektorialnya karena memandang sektorial itu adalah akan mendukung kalau stabil, akan kalau maju akan mendukung stabilitas sistem keuangan, maka BI terjun gitu. Terjun menggerakkan sektorial juga gitu ya. Nah itu mungkin kaitannya ya. Jadi nanti di BI di Kuningan juga udah banyak ya. Ada di tadi Jernip, terus ada kopi Destana, kopi Ciberem, ikut juga memberdayakan. Itu secara Kuningan ya, tapi secara BI wide itu seluruh
seluruh BI itu menggerakkan sektor real. Nah itu agar nanti akan mendukung stabilitas sistem keuangan gitu. Itu kaitannya. Yang ketiga tentunya adalah sistem pembayaran. Yang ketiga ya, tugas pokok BI sistem pembayaran. Nah di sini BI itu ada mengeluarkan uang kan ya, tunai, uang tunai ya, yang apa namanya, kertas, logam gitu ya. Nah karena biayanya sangat tinggi di tunai itu ya, pencetakan uang ini, maka BI mendorong digitalisasi gitu ya. Jadi biar biaya pencetakan uang itu tidak awur-awuran lah, istilah Sundanya mah eman-eman ya, bahasa Jawanya ya, lebar lah cik orang Sunda. Jadi biayanya itu tinggi, akhirnya BI mendorong ke digital. Nah digital ini yang dikenal dengan sekarang itu KRIS ya, QR Code Sistem Indonesia ya. Jadi nanti kita itu membayar itu tidak tunai lagi gitu ya, cukup pakai HP, ditap langsung bayar gitu ya. Nah, QRIS, tapi kalau BI KRIS Pak, KRIS, jadi kayak semacam alat budaya KRIS gitu ya. Biar ininya budaya, kan sekarang budaya. Jadi BI itu bukan QRIS ya, KRIS gitu ya, KRIS, jadi itu, jadi nyambung dengan budaya. Nah itu, jadi BI sekarang itu lagi gencar secara digital menggerakkan penggunaan KRIS itu Pak. Jadi tidak lagi tunai, tapi menggunakan pakai HP. Anak-anak muda, kan ini judulnya yang muda. Ya. Yang muda itu kan biasanya udah pakai HP ya. Jadi nggak pakai lagi cash lah gitu ya. Kalau cash, nah gerakan apa namanya, yang tua-tua ya kalau cash. Jadi kalau yang muda-muda sekarang udah pakai HP, makanya BI ikut ke situ gitu ya. Jadi pakai digital gitu. Nah itu, jadi tadi kaitannya dengan budaya gitu ya akhirnya gitu ya. Peran BI terhadap budaya di mana gitu ya. Nah ini, jadi BI juga memantau perekonomian secara nasional maupun internasional gitu ya. Karena secara internasional tentu akan berpengaruh terhadap nasional berpengaruh terhadap nasional. Nah itu BI juga memantau perdagangan internasional. Nah perdagangan internasional itu bisa barang, bisa jasa, gitu ya. Nah jadi nanti kalau terlalu banyak kita impor, kita akan defisit, gitu ya. Begitu juga kalau kita banyak ekspor keluar, baik ekspor barang maupun tenaga kerja atau keahlian, kita akan surplus gitu ya. Nah itu. Jadi itu indikator yang akan melihat perkembangan perekonomian nasional gitu. Jadi itu akan perdagangan internasional akan. Nah, sesuai dengan pemantauan Bank Indonesia bahwa perekonomian Indonesia itu sekarang itu lagi bagus karena ditopang oleh ekspor itu batu bara ya Pak ya, CBO, nikel. Jadi batu bara tentu karena lagi perang di Ukraina, terjadi krisis energi. Nah katanya Eropa itu kelimpungan karena sudah bergerak ke ekonomi hijau. Jadi tidak menggunakan lagi batu bara, pabrik-pabrik batu bara yang itunya, pembangkit batu baranya sudah dipensiunkan. Nah ketika terjadi krisis, nah ini kelimpungan, akhirnya menggerakkan lagi sumber energi yang dari batu bara. Nah itu, jadi apa namanya ya, lagi krisis, kita dapat untungnya itu apa namanya, ketiban pulung lah ya. Jadi gitu, jadi Eropa lagi butuh batu bara gitu ya. Akhirnya Indonesia batu baranya laku gitu. Nah itu mendatangkan devisa. Nah, kedua CPO ya, CPO itu di Eropa sangat dibutuhkan juga karena Ukraina, Rusia penghasil minyak nabatian, minyak anak perang terjadi karena rusak mungkin ya ladang-ladangnya, akhirnya digunakanlah CPO gitu. Akhirnya CPO kita laku. Nah, ketiga nikel apa? Karena sekarang lagi bergerak ke teknologi listrik ya Pak ya. Nikel itu berguna untuk bikin chip kalau ya, chip. Nah itu di internasional
nikel kita lagi bagus harganya. Nah itu, jadi lagi krisis begini ternyata Indonesia lagi bagus gitu. Makanya beberapa saat itu BI lagi menahan suku bunga agar tidak naik. Nah tapi ternyata Eropa, Amerika naik suku bunga terus gitu ya. Nah itu kalau suku bunga naik biasanya orang akan si penabung akan menarik uang dari Indonesia untuk di placement di Amerika gitu. Akhirnya investor itu dananya banyak yang outflow keluar. Nah itu untuk mencegah itu, nah itu BI menaikkan suku bunga gitu ya. Karena nanti nilai tukar rupiah akan anjlok gitu ya. Nah kalau nilai tukar rupiah anjlok, biasanya BI menaikkan suku bunga gitu. Biar nilai tukar rupiah stabil lagi. Nah itu tapi kenaikan suku bunga ini BI banyak yang wajar karena emang lagi kondisinya lagi genting ya Pak ya. Lagi BBM naik kan itu kan inflasi tinggi Pak ya. Kalau BBM naik kemana-mana akan inflasi gitu ya. Gitu. Jadi terus tadi ya proteksi dari beberapa negara juga akhirnya kita mengimpor susah gitu ya. Nah itu akhirnya komoditi di luar negeri naik gitu ya. Seperti pupuk Pak. Jadi pupuk itu kan dari Rusia tuh, dari Ukraina kebanyakan. Jadi unsur fosfat apanya gitu ya. Nah ketika perang akhirnya suplai bahan baku pupuknya tersendat. Akhirnya harga pupuk naik ya, petani kelimpungan. Nah itu. Jadi akhirnya nanti harga beras naik. Karena inputnya naik juga. Nah itu juga akan menyebabkan inflasi gitu. Nah itu. Nah BI mengerem gitu agar nilai tukar rupiah terjaga dengan baik dan masyarakat tidak terbebani gitu ya. Nah itu mungkin ininya. Tadi ya, sorry kaitannya tadi ya. Jadi ekonomi Indonesia itu ditolong oleh ekspor itu tadi ya. Ya. Jadi urutan kedua yang menyebabkan perekonomian Indonesia bagus itu adalah pariwisata. Gitu. Jadi tadi kan ekspor impor barang dan jasa. Tadi barang kan. Nah ini kalau pariwisata itu terkait dengan jasa, gitu ya. Jadi jasa itu bisa diekspor keluar atau orang luar datang ke sini kita memberikan jasa gitu ya. Nah jadi ketika orang luar datang sini ke Bali, ke Bunaken, ke Toba, ke mana-mana kan. Nah itu dia bisa masuk. Nah itu jadi pariwisata itu urutan kedua penyumbang devisa. Nah itu. Nah ini pariwisata itu kenapa kok bisa maju? Nah ini salah satunya selain pemandangan alam yang bagus-bagus ya, di Kuningan juga bagus-bagus ya, di Indonesia Bunaken apa gitu bagus. Juga karena budaya Indonesia itu sangat beragam dan bagus-bagus. Nah itu. Jadi kaitannya dengan itu di sini ya. Jadi kenapa BI ikut cawe-cawe di pariwisata itu? Jadi mendukung Bali, mendukung Bunaken, mendukung Toba itu karena pariwisata merupakan penghasil devisa gitu ke dalam negeri. Nah itu. Nah juga pariwisata itu kan ada namanya HoReCa ya, hotel, restoran, kafe. Nah itu. Jadi kaitannya di situ. Jadi karena konsumsi itu akan menggerakkan perekonomian juga gitu di dalam negeri. Di dalam negerinya menegakkan perekonomian, konsumsi dari luar negeri menarik devisa gitu. Nah di sini mungkin kaitannya BI kenapa kok ke pariwisata gitu ya Pak ya. Tadi kaitannya situ tentunya tadi dikaitkan dengan young entrepreneur apa ya? yang muda yang berbudaya. Nah mungkin kaitannya di sini yaitu tadi ya kalau yang muda tidak bergerak menyelamatkan budaya, mulai budaya, saha deui atunya gitunya. Kan entos sepuyuh paling sabaraha tahun deui Pak. Gitunya. Jadi yang muda lah yang nanti akan menjadi penerus dari budaya gitu ya. Jadi kami dari Bank Indonesia sangat mendukung tentunya yang mendukung budaya ini. Seperti yang pemilik kafe ini, karena segmennya tentu ada segmennya ya. Jadi kan kalau sekarang mah kafe-kafe itu minimalis gitu ya, yang gitu-gitu. Tapi
jarang yang budaya. Nah ini mungkin sangat bagus segmennya, saya kira secara pribadi berpendapat saya seperti itu. Tadi secara by event tentu sangat bagus gitu ya, akan menggerakkan konsumsi, akan kalau bagusnya nanti kalau budayanya di ini kan nanti akan mendatangkan wisatawan ke sini gitu ya. Nah gitu, jadi tentunya kaitan dengan keberadaan BI di sini tadi satu ya sangat mendukung karena BI akan mendukung perekonomian nasional, salah satunya pariwisata, salah satunya kafe, ya salah satunya di sini. Kedua tentunya tadi ya secara sistem pembayaran BI lagi gencar-gencarnya mendigitalkan KRIS gitu ya, dengan KRIS. Nah itu. Dan yang menggunakan KRIS itu tentunya adalah anak-anak muda yang punya HP karena KRIS itu sangat kaitannya dengan HP, HP sangat kaitannya dengan anak muda. Gitu. Jadi itu mungkin benang merahnya gitu Kang ya, benang merah kenapa kok BI ada di sini gitu ya. Nah itu mungkin seperti itu. Terus ke depan mungkin peran BI ya yang seperti ini ya. Jadi BI akan mendukung. Tadi biasanya ada kalau BI memberikan dukungan biasanya dikasih kesempatan slot untuk sosialisasi KRIS gitu. Nah istilahnya kalau saya ngomong ini anggaplah ini sosialisasi KRIS-nya gitu ya. Nah makanya kalau ada kegiatan-kegiatan BI selalu dukung, biasanya di dukungan untuk ke media itu promosi, terus dukungan sarana prasarana untuk penyelenggaraan acara itu. Jadi tapi tergantung kesepakatan juga gitu. BI akan dukung tapi biasanya akan BI dikasih kesempatan untuk sosialisasi. Mungkin ini biasanya teman saya Wahmi itu yang sosialisasi tentang KRIS, tapi mungkin slotnya tidak ada, takut kemalaman nanti kalau sosialisasi dan waktunya sangat panjang biasanya kalau menerangkan Pak Wahmi itu. Jadi mudah-mudahan ini sebagai sosialisasi awal lah untuk Bapak Ibu-Ibu mengenal BI itu seperti apa gitu ya. Dan kaitan dengan budaya tadi ya, benang merahnya seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila tidak menarik karena emang saya bukan budayawan, tidak seperti Kang Dalton dan Pak Rana ya. BI saya menerangkan sesuai dengan tugas pokok saya di Bank Indonesia. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Gatot ya, akhirnya jadi tahu benang merahnya kok apa sih hubungannya bank sama kegiatan seni dan juga budaya. Ternyata dalam segala hal aktivitas kita ya berujung dengan keuangan juga gitu ya. Makanya BI support. Dan ada harapan juga dari para panitia di belakang layar bisik-bisik sama Rio katanya, tolong sampaikan kepada Bank BI, semoga Bank BI juga bisa kedepannya selalu support acara Hibar Budaya kedepannya biar lebih meriah lagi dari tahun ke tahun tentunya ya. Terima kasih untuk Bank BI yang sekarang juga sudah sangat luar biasa untuk berkolaborasi. Dan ada informasi katanya nih ada tamu yang baru tiba. Yang pertama ada Kang Dedi Setiadi dari Brother Indonesia Culture. Boleh saya hai dulu, mana Kang Dedi? Salam kenal dulu ya, terima kasih banyak Kang Dedi. Berikutnya ada juga yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Ada Pak Aga ya, Pak Aga dari Disparbud ya Pak. Selamat sore Bapak, terima kasih sudah hadir. Oke, terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah memberikan pandangannya dan juga informasinya. Kita akan langsung kepada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab ya. Rio akan langsung melemparkan waktunya kepada para penonton yang ingin bertanya kepada narasumbernya. Boleh pilih mau bertanya kepada siapa ya. Oke, silakan yang pertama angkat tangan terlebih dahulu. Boleh ke depan sedikit dibantu sama panitia. Ya, tolong sebutkan nama, kemudian juga asal daerah atau komunitas ya. Kalau dari komunitas, mau nggak? Silakan, Akang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gema Ganeswara, perwakilan masih dari Kopi Hawu. Yang sebelum saya bertanya, saya ingin sedikit cerita aja. Jadi dulu saya sempat ikut komunitas di Bandung, namanya komunitas Alit, komunitas jalan kaki yang berkunjung ke tempat-tempat bersejarah di Bandung.
Ya kurang lebih seperti itu. Nah yang menariknya itu ketika setiap kunjungan itu ada guide-nya. Si guide-nya itu orang Batak dan dia itu penulis buku tentang Bandung. Dan dia sempat klaim ya, saya itu lebih Bandung dari orang Bandungnya sendiri gitu. Wow. Dia penulis buku tentang Bandung itu. Untuk konteks ke-Indonesiaan mungkin itu tidak masalah ya, karena dia masih orang Indonesia menulis tentang bagian dari Indonesia. Cuman yang jadi masalah, kalau semisalnya literasi atau pengarsipan tentang kebudayaan, itu ditulis oleh orang luar, kayak gitu. Mungkin, jadi ini juga ada salah satu buku foto terbaik di dunia itu asalnya dari Indonesia, namanya The Banda Journal. Nah itu tuh, salah satu keluhan dari penulisnya itu, dia bilang ketika dia mau riset tentang sesuatu di Indonesia, itu dia suka kesulitan, harus ada surat pengantar ya lah atau apapun. Tapi ketika bule datang, tanpa welcome aja, tanpa ada surat pengantar. Okay. Nah, jadi kan kalau semisalnya someday kalau misalnya literasi atau pengarsipan tentang kebudayaan itu ditulis orang luar, itu kan berangkat dari sifat orang Indonesianya sendiri yang kadang inferior gitu, yang menganggap bangsa luar itu lebih dari kita gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah pesan atau misalnya tindakan yang sudah dilakukan misalnya oleh Kang Budi sebagai budayawan yang bisa ditularkan oleh anak muda di Indonesia agar hal itu tidak kejadian. Yang menulis atau tentang literasi kebudayaan atau pengarsipan kebudayaan itu memang dari Indonesianya sendiri. Paling itu aja. Oke. Baik, gue tepuk tangan untuk Kang Gema tadi ya namanya ya. Oke, itu dia satu kegelisahan yang sudah disampaikan. Boleh mungkin yang mau menjawab Kang Budi atau Pak Rana? Enggak. Kegelisahan katanya ya. Ini tadi juga ada beberapa hal yang disampaikan. Birokrasinya juga sulit, pengurusannya ke sana ke sini. Kalau bule mah lurus-lurus aja gitu ya. Mangga Kang Budi. Ya, hatur nuhun karena pertarosannya. Kalau saya mau cerita pengalaman aja ya. Hal yang tadi diceritakan itu faktanya memang seperti itu. Sesulit apakah kita untuk masuk ke KITLV di Leiden gitu misalnya untuk mencari data? Teu hese gitu. Prosedurnya memang ada. Tapi kalau di Indonesia sendiri kadang-kadang buat orang Indonesianya ya ada hal-hal yang menurut saya secara sistematis menjadi ribet gitu ya. Seolah-olah begitu. Entah kehati-hatian atau apa yang sedang dijaga di sini. Tapi di luar itu yang perlu itu adalah sebetulnya kesadaran kolektif. Kadang-kadang kita tidak membaca sejarah tadi. Membaca sejarah secara tekstual gitu. Karena kadang-kadang kita tidak mengkonversi pada saat kejadian sejarah itu terjadi. Contoh, yang disebut BI aja jangan jauh-jauh, Akang di sebelah saya ini, BI gitu. Perubahan nama BI itu tahun 50 meter tepatnya. Yang dulunya dikenal dengan Javas Bank tahun 1824 berdiri. Lalu kita coba tahun 1824 sudah ada sebuah sistem perbankan hebat gitu. Adanya di setiap ujung jalan Jawa di Indonesia, di Bandung, di Jakarta, di mana. Pokoknya di ujung jalan Jawa pasti eta Javas Bank gitu. Ada 14 cabang dan 2 cabang di luar negeri yaitu New York dan di Belanda. Betapa hebatnya sistem perbankan saat itu. Nah, sekarang kita konversi. Hari di Amerika juga naonnya tahun 1800 teh. Koboy Kang, kokoboyan kene. Jeung Indian Parasea, di urang teh geus hebat. Museum geologi terbesar sedunia zaman itu bukan Rusia di dia. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Akhirnya sudut pandang teh urang ka barat. Kunaon maneh nyeri huntu cenah cing ngarenos bawang bodas tapalkeun. Cager. Cing kunaon maneh nyeri beuteung mana daun jamu teh cenah. Ku emak dijieunkeun dan lain-lain. Anu tadi ada satu hal pengobatan yang kita kenal sekarang dengan herbal dan itu dipakai sekarang oleh Cina dan lain-lain lah. Termasuk oleh farmasi dunia ya. Tapi di kita itu sudah terjadi sistem pengobatan begitu. Orang yang faham tentang anatomi tubuh dan lain-lain yang sifatnya pengobatan lalu disebut dengan dukun. Ada dukun beranak, ada dukun naon, itu profesi ya. Lalu yang ahli sipil
hitung-hitungan disebut empu. Itu juga gelar zaman itu. Tiba-tiba ada sebuah konsep besar. Datang di Eropa. Mun hayang nungarana panyakitnya kieu kudu sakola heula jadi dokter. Terbentuklah sebuah sistem. Kedokteran lah disebutnya. Berobatna sistem farmasi lah. Nu nyepengna sangke kimia farma lah dan lain-lain. Ada sebuah sistem terbentuk. Dan tiba-tiba yang kita punya itu disebut pengobatan alternatif. Setahu saya anu teu sakola, alternatif teh nu anyar datang. Lamun aya benda nu anyar datang tah eta alternatif. Ayeuna mah dibalik. Nah nu disebut alternatif teh ieu. Nu heubeul dibalik gitu ya. Walaupun pengakuan negara tetap ada. Dari 88 jenis pekerjaan yang bisa ditulis oleh Dinas Kependudukan, ayat 88 teh pekerjaan. Cobi dibuka ayeuna. Paranormal aya tuh aya. Dukun gitu aya, boleh sebetulnya. Tinggal naik nanti orang disebut eta. Nah, pertanyaannya tadi sebetulnya semenjak kapan kita jadi berubah pola pikir kita segala sesuatu kudu jadi cek barat. Kunaon gitu, nepi ka kitu. Betapa besarnya dulu keinginan VOC 1602 datang ke dia, cuman 3 target dia tuh. Gold, gospel, and glory. Kenapa? Karena gold menjadi standar nilai tukar kolateral bahwa terbentuknya sistem perbankan. Mungkin sekarang sudah digital atau 2004 berubah ya. Sudah tidak pakai gold lagi. Gitu. Tapi artinya material yang ada di bangsa kita itu kurang dikenali oleh kitanya sendiri karena tidak ada catatan-catatannya. Lalu dengan seenaknya kadang-kadang budayawan bicara da budaya urang mah budaya tutur. Heuh da sia can ka perpustakaan Tropen Museum. Cek saha budaya tutur seueur. Tulisannya itu banyak, cuman aksesnya yang agak sulit memang. Yang kedua, dengan satu dogma secara masif misalnya untuk memberantas buta huruf di Indonesia. Budak kudu sakola. Kekela buta huruf teh kumaha maksudna? Jadi kita belajar alfabet gitu ya. Padahal geus jelas dina batu-batu ge aya, dina lontar-lontar ge aya. Eta kan boga huruf, urang teh geus teu buta huruf. Nu jadi masalah mah aku urang teu dipake. Lalu kita menyebutnya Sanskrit, ya, menyebutnya naon? Rek Sanskrit rek naon ge ayana di Kuningan, dina batu tah. Eta pasti orang Kuningan nu nyieuna. Dan kita terdogma oleh eta teh bahasana siga India, meureun ti India. Sementara kita tidak pernah berpikir pada saat VOC itu dibubarkan kerjasamanya dengan Mataram, lalu ada sebuah kerjasama baru yang dibangun antara kerajaan Belanda dengan kerajaan kita. Maka disebutlah Hindia Belanda. Oh berarti urang teh disebutna Hindia. Urang India teh. Dan negara India ke baheula ngaranna lain India. Hindustan terus dia berganti menjadi apa? Benggalis gitu. Baru jadi India. Tapi pada saat ada statement di dalam sejarah pendiri bangsa Indonesia datang di India. Saya satu kali bertanya, Candi Borobudur itu, kata gaibnya juga, ini didirikan oleh Samaratungga dari India. Deui wae cek abdi teh. Kang kieu cek abdi teh, abdi gaduh tanah, gaduh bumi. Pas abdi gugah bobo di payunan tanah abdi, aya nu nyieun WC. Orang India meureun teh dikadek ku aing cek urang teh. Nah segala kudu di India wae. Nanaonan deui jajauhanan kalemur urang nyieun nu sagede kieu gedena. Eueuh gawe dengan dongeng Ramayana-nya relief di sekitarnya. Sementara pada saat Ramayana ini kita cari di India teu aya. Teu aya dongeng eta. Seperti halnya di kitab Rigveda, kitab lamanya orang India yang diyakini ada salah satu penyelamat bumi pada saat perang Mahabharata. Namina teh Gatot Kaca. Gatot Kaca teh lamun di India mah jiga Superman lah. Pejuangnya. Pada saat dicuk-cuk, nah aya orang India ngaranna Gatot. Nepi ayeuna ge. Berarti budaya mana eta nu dicokot ku si eta teh. Tapi kita selalu berpikiran yang jadi masalah dari luar diadopsi oleh kita. Itu yang perlu kita rubah. Sehingga kita sudah kadang-kadang tidak berpikir logika. Kaitan ngobrol kopi. Kopi di benak kita, sekarang kita selalu berpikir itu adalah kafe. Di Indonesia kan jadi kopi. Maka kita harus membedah dulu fungsi bahasa. Bahasa itu untuk menunjukkan sesuatu, untuk mengkomunikasikan sesuatu. Ini ada bendanya dulu, baru kita kasih nama gelas. Supaya mun abdi nyarios Kang Rana namut gelas, Kang Rana tahu gelas teh naon. Maka adanya bahasa karena ada benda dulu. Budak oge geus aya bijil, budak karek dibere nangaran. Can bijil mah malah dibere ngaran gitu anak teh. Nah, pertanyaan saya,
Di Inggris di belah mana kebun kopi? Nah, kalau di Inggris tidak ada kopi, pasti kata kopinya juga tidak ada. Ini mah kopi di Inggris kan jadi kopi. Nu jadi masalah mah orang tibalik wae mikirna. Nah jadi jawabannya sebetulnya kita harus mencari semenjak kapan kita tiba-tiba jadi tanpa sadar terdogma oleh Barat. Kurang kumaha hadena karena ada dogma-dogma. Nah ini masalah akademis memang. Kadang-kadang keilmuan leluhur kita itu kan ini menarik ya kalau kita ngomongin keilmuan Barat. Katanya ada yang disebut filosofinya Aristoteles itu dikenal oleh semua bangsa. Aya nu disebut makrokosmos, mikrokosmos. Kehidupan atas dan bawah. Bahwa hukumnya adalah kausalitas. Hukum sebab akibat. Adanya saya itu karena adanya Anda, gitulah kurang lebih. Tapi di dalam budaya Nusantara ada satu tambahan filsafat. Disebutnya metakosmos. Metakosmos teh anu eueuh mimitina. Ada satu cerita, seorang sosok tokoh Indonesia namanya Pak Kartono. Pak Kartono teh ieu teh bapak lanceukna ibu kita Kartini. Dia menguasai 27 bahasa. Orang top dia, keliling dunia. Terakhir jadi menteri luar negeri malah. Pada saat dinas di Belanda, tiba-tiba incu naratu Belanda gering panas. Teu bisa dicageurkeun, tah ieu orang Asia sugan bisa ngubaran. Dicabak tarangna nyanak cai bodas Pak Kartono. Cing cobaan eutkeun diminum sembuh budak ieu teh. Pak Kartono ini orang hebat, tapi pas ditanya kumaha carana bisa kitu? Teuing tah eta. Itu yang disebut metakosmos. Itu ada di antara kita. Tapi pada saat kita masukkan ke ranah akademik, maka disebutnya teu ilmiah cenah eta teh. Kan permasalahannya dua ya. Pada saat ilmu Barat itu harus masuk akal. Diistilahkan logik. Lamun teu asup akal, magic. Kan eta unggul. Pada saat magic ini diteliti, tiba-tiba telepati teh kieu diteliti jadilah sebuah teori fisika kuantum. Jadi logik. Padahal mah tadina teh logik gitu. Ngan masalah eta unggul. Jadi apapun yang dilakukan oleh teman-teman ini semua, sok seminarkeun geura. Dina satu debat seminar misalnya tiba-tiba nungujina ungek-ungekan pasti lulus, tah eta bakal jadi ilmiah. Selama tidak kita masuk ke ranah akademik apapun potensi budaya ataupun nilai-nilai anggar we urang akan didiskreditkan atau dianggap siapa ilmu lembur hungkul. Cek abdi teh rek ilmu lembur elek ilmu naon ge faktana bule mah can aya nu bisa nyantet gitu we nyagergeun teu bisa. Gitulah dukanya ngajelaskeun nama kumaha tapi nu kitu aya keneh. Gitu kan kurang lebih. Nah, kenapa kita harus menolak satu peninggalan atau ilmu-ilmu tadi yang diturunkan oleh leluhur tanpa kita menyadari bahwa itu sebetulnya aya dina darah daging urang. Da abdi kamana ge ngaku urang Uganda gitu nya eueuh nu percayaeun nah siapa Sunda gitu. Ada satu hal secara takdir yang tidak bisa kita lepas. Maka mudah-mudahan jawaban yang barusan itu bisa ngageuing atau ini cuma sebuah trigger. Kenapa saya, jangan orang lain lah. Abdi mah alim ngobrolkeun batur. Kenapa saya tiba-tiba selalu segala sesuatu itu harus cek Barat. Kudu cek teori A, kudu cek teori B. Padahal yang ada di dalam mitos kita itu semua teori semua. Tapi Pak Budi terjelas ya tadi akademik, kudu aya metodologina. Aya. Panca curiga, sindir sampir silip siloka, sandi simbol, sasmita sunyata. Ari eta teh teori. Ngan jelma leuwih resep make taksonomi Bloom gitu kan. Dibanding baca curiga. Henteu zaman ayeuna mah aya pentahelix, aya ngaranna sapetapan tatanda, sindir sampir silip siloka. Sami. Ngan urang leuwih resep, leuwih keren make kecap itu. Jadi mah belok ka ditu. Padahal orang geus leuwih hade kan cek abdi gitu nya. Ada sedikit aja lah, ini masalah satu contoh. Kaitan dengan kekayaan alam, kenapa VOC itu sangat ingin waktu itu ya dengan gold, gospel, dan glory. Karena nilai-nilai mineral yang ada di dalam kandungan di dalam bumi kita. Salah satunya adalah faktanya 70% gunung berapi itu ya di Indonesia. Pada saat ada gunung berapi itu pasti ada potensi mineral gitu. Itu yang mereka cari karena itu bisa menjadi nilai tukar atau bisa menjadi energi dan lain-lain. Nah, tiba-tiba satu mineral yang kita kenal itu namanya tembaga. Di dunia apapun, di dunia geologi, tembaga itu adalah pengikat. Jadi mun aya emas, uranium, titanium, tetat dina geblegan tembaga.
Tinggal kita mau memisahkan tembaganya berapa persen, inap, gitulah. Seperti kita tahu, tembaga itu adalah konektor. Alat naon wae teh pasti aya tembagana. Ini mikrofon ini ada tembaganya. Mau pakai kabel ataupun tidak. Tiba-tiba ada sebuah produk budaya di Indonesia namanya seeng. Ari seeng teh jang masak sangu. Tina naon? Tina tembaga. Lamun diganti ku aluminium geus lain seeng ngaranna, dandang eta mah. Seeng mah kedah tina tembaga. Tembaga ini asalnya dari dalam tanah. Lalu kita makan nasi. Di bawahnya ada api, ada 4 unsurnya, aya taneuh, bata biasanya hawu. Lalu ada apinya, ada angin dan ada air di dalam seeng. Lalu ini kita sinergikannya dibelem, ngabuluk-buk, aya asepan, kita kasih padi dan jadilah nasi. Lalu diakel supaya karbohidratnya hilang atau kadar gulanya hilang. Dengan pola memasak begini secara medis, kadar gula wae leungit. Cek medis ya mah. Matak can pernah kadongengkeun Prabu Siliwangi diabetes gitu nya di naskah naon ge can pernah ngadangu abdi. Misal begitu. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah berapa persen unsur tembaga tadi yang nempel di dalam padi itu. Terus dituang ku abdi. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 17 tahun. 17 tahun teh abdi nyarios, Pak abdi mah hayang sakola ke Bandung. Heuh jigjang sakola. Biasanya seeng ieu teh ku sepuh urang disimpen di Padaringan, di goah cenah. Nu si Budi eta gitu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun si Budi teh teu balik-balik. Cek kolot teh telepon ku seeng. Ngarti teu narasi itu. Seeng dikahanapkeun, Budi balik cek apa pakek begitu? Tidak, selama 17 tahun ada unsur tembaga yang sama dari sebuah benda di dalam tubuh bapak saya dengan saya. Konektor tinggal dikeyangkeun cekolot teh. Dikoneksikeun balik sia Budi. Abdi keur dicicing, aduh hayang balik ayeuna keneh euy. Balik teu boga duit ge ka Kuningan. Eta telepati teh. Nu jadi masalah ku urang tara diguar. Da dianggapna klenik ku urang. Padahal bangsa lain tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena cara masak mereka itu tidak begitu. Lalu tiba-tiba ada sebuah konsep modernisasi. Itu ratusan budaya ya. Dari tadi abdi ngadongeng hawu, itu ada budaya nuar awi. Janganlah suluh pan, tuh suluh. Ada budaya hawu, ada budaya siduru, ada budaya songsong, ada budaya asepan. Ratusan budaya di dalam memproduksi sangu yang diteleg. Ratusan produk budaya ieu leungit ku hiji nu ngaranna Magicom. Leungit. Dan semenjak aya na Magicom, aya penyakit gula dan ngalakab sadaya di dinya. Bukan saya anti modernisasi, saya pakai Magicom untuk menghangatkan nasi. Tapi kangge proses pembuatannya henteu, abdi nyobian make nu kitu. Sugannya gitu. Bener ditelepon ku seeng teh bisa deui ka payun mah sugan. Gitu Kang salah sawiosna. Nah saya, artinya mudah-mudahan kita masih punya semangat spirit untuk menggali lagi nilai-nilai nu cekang rana tadi ditinggalkan para leluhur kita. Hatur nuhun. Terima kasih untuk Pak Budi Dalton sudah memberikan jawabannya ya. Ternyata seperti itu ya, selama ini disebut telepon beku seeng gitu ya kata orang tua ya. Oke, kita tidak punya waktu banyak Bapak Ibu semuanya, kita boleh satu sesi lagi. Tadi saya sudah sampaikan ada 2 sesi. Sesi kedua saya beri satu penanya kembali yang mau bertanya. Tadi yang lebih dahulu di sebelah sana ya. Oke, betul. Silakan. Ya, di sebelah sana juga tadi udah duluan Pak. Oke, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ken nami Lia kawit di Cikondang kaleresan muridna Kang Rana di Paguyuban Pasundan sareng di Patancala. Teu narosna ka Kang Rana margi kuliahna unggal wengi di Parana. Budi Dalton kaleresan alhamdulillah tiasa tepang pendak sering mengikuti di media sosial. Oh mohon, Pak Dewan di payun, cina seorang tapi orang ditepangkan oge. Mangga silakan ya. Ibu Lia. Hapunten kaleresan abdi, ayeuna damel di desa Kang. Kaleresan damel di desa, tadi kan temana nu ngora, nu ngabudaya. Tak kaleresan, iya nu janten simkuring nuju dilaksanakan di desa Kang. Kaleresan kenging amanah oge, kanggo mimpin di desa. Tapi kaleresan tadi anu janten bahan pembahasan perkawis simbol, perkawis makna, oge perkawis aksara,
tadi ku Kang Budi tos dibahasa kedik perkawis warisan anu aya aksara dina batu, cuma nu kapungkur janten bahasan sapertos bahasan teh Sinta anu dina batu eta sebatan aksara teh tapi dilebetna anu ku urang teu tiasa dipelajari kedah ku arkeolog eta si horengan teh tulisanna lebetna resep obat Kang anu bahasan eta takal resan ieu kumaha carana simkuring anu ngora simkuring anu di desa kanggo ngalestarikeun kanggo ngajaga naon anu janten budaya naon anu janten tradisi di desa kumargi aya sababaraha tradisi budaya di desa anu menurut simkuring mah asa kirang merenah contohna teh di desa abdi mah kahiji dilarang nganggap wayang golek kadua dina sasi Ramadan aya oge kepala desa teh dilarang puasa cenah Kang kepala desa teh dilarang puasa teh sapertos kumaha imat kusim kuring teh dilaksanakeun kumargi tos aya nu ngawakilan lah kepala desa nu sanes di Kecamatan Hantara tah janten budaya-budaya sapertos kitu sapertos nya anu tradisi-tradisi di desa anu simkuring ngajaga babakti kalemah cai ngajaga pelemahan ngajaga pacayan nya nembe diawitan cuman perkawis tradisi budaya nu aya di desa anu kedah dilestarikeun sana sangkan teu nyimpang kitu Kang sangkan teu nyimpang anu salaresna diwariskeun ku karuhun kapungkur teh sapertos kumaha anu leres nu kedah ayeuna dilestarikeun ku simkuring anu ngora ku simkuring anu ngawitan di desa sapertos kitu meureun Kang. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lia ya. Kita juga sebelumnya pernah bertemu ya Ibu Lia. Terima kasih ya. Oke, sekaligus juga mungkin Pak Rana bisa memberikan kesimpulannya dari pertanyaan juga Ibu Lia. Bagaimana kita generasi muda untuk melestarikan budaya? Mangga Bapak. Terima kasih, mungkin itu dilengkapi oleh Kang Budi ya. Sedikit saja karena tadi temanya yang muda yang berbudaya, jangan sampai terbalik nu ngora nu ngaroga hala kan gitu. Lah sampai kayak gitulah gitu maksudnya. Jadi biar nanti runut bahwa memang fungsi kita adalah meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh leluhur masa lalu. Tadi ada istilah kumaha lamun kepala desa aya larangan tong puasa asa mending jadi kepala desa di ditu. Asa mending jadi kades di ditu, asa genah gitu nya. Zaman kiwari mah puasa we kan gitu. Puasa. Sapertos payaya, saya keresan anggota DPRD di fraksi PKS. Bakal ngambek umami aya kalimat eta nu janten kepala desa tong puasa da payah mah sing emang tara puasa merenya. Emang tara puasa. Intinya bahwa tadi kata Kang Budi juga bahwa budaya itu harus dimodifikasi dengan kekinian. Jadi tidak mungkin orang tua kita memberikan sesuatu hal yang nanti akan menuai sebuah fitnah. Konflik besar nggak ada. Apalagi Sunda. Sebelum Islam turun, sebelum agama-agama turun, kita mah sudah berteologis. Sudah ketemu dengan kasanghiangan, kan gitu. Sehingga budaya di kita di Sunda tidak berkontradiktif ketika terikat dengan nilai teologis. Ketika penilaian budaya di Sunda dibawa ke Jawa Tengah yang dekat, itu pasti ada perbedaan. Walaupun ada kesamaan. Ditarik ke wilayah Jawa Timur lagi, itu akan ada perbedaan. Kan gitu. Kenapa budaya kita? Budaya kerja. Gunung di Pulasara tuh. Gunung di Pulasara dijaga, pepelakan dilongokan, terus dilongokan disapi. Urang melak 40 hari sekali dilongok. Santos cabangna opat nembe disapi. Kerjaan siapa coba itu? Kalau bukan kerja orang Sunda. Saking begitu menempatkan tumbuhan sebagai makhluk kasanghiangan. Jadi kalau hal itu dulu bisa terjadi, hari ini menuai konflik, tidak akan melanggar. Kalau buku puasa.
Tapi karena bukunya dari kecil tidak puasa, maka akan dilestarikan itu. Akan dilestarikan. Puasa lah buku lah, kan daripada di demo kan gitu. Di demo ku imam tajuk gitu kan gitu. Ya puasa aja nggak apa-apa. Nah kalau wayang, nah memang ini juga agak sedikit perlu riset Kang Budi. Saya pernah mengeluhkan hal yang sama. Ada sebuah desa anti pagelaran wayang. Ada sekelompok pemuda yang mencoba untuk merasionalisasi hal itu, maka itu coba dilawan. Ternyata seminggu dari situ longsor. Nah, tapi yang longsornya kawasan yang gundul, gitu loh. Kebetulan pada saat menggelar pewayangan ada kawasan yang gundul, tebing. Nah, perhutani habis penebangan, kan gitu loh. Oh, bukan nyerahkan perhutani, bukan gitu maksudnya. Cuman kebetulan satu ada perhutani habis penebangan gitu loh maksudnya. Dilarang udah tapi maksa kira-kira gitu. Karena maksa gitu. Nah, longsor. Jadi itu kebetulan momentumnya tepat dengan peralihan musim iklim dari hujan dari kemarau ke hujan. Santos nanganggap wayang, musim hujan berjalan, longsor. Akhirnya itu diperkuat bahwa tuhnya cenah lembutan temen lembutan. Nah tadi ada mikrokosmos, makrokosmos, metakosmos. Nah jadi ruang metakosmosnya dipertajam, sehingga Gusti Allah teh sok ngalongsor-longsorkeun lahan gitu sudah. Jadi asa Rahim gitu sudah gitu. Nah padahal itu penebangan yang sudah diagendakan lalu ini. Jadi kalau menurut saya buku Jangan Kecil Hati puasa lah, puasa. Sahur, puasa, buka maghrib, ulah sampai menjelang maghrib ngadangukeun ceramah ngobat, ketiduran, bangun subuh, dahar itu puasa akhirnya kan gitu kira-kira gitu. Nah itulah kira-kira gitu buku lengkapnya tuh oleh Kang Budi. Oke, terima kasih Pak Rana. Berarti closingnya boleh sekalian juga sama Pak Budi ya. Tadi juga sudah menanyakan bagaimana nih kita selalu generasi muda melestarikan budayanya. Ya sedikit teh lianya. Pancek Sunda teh aya ciri sabumi cara sadesa sebenarnya Kang Rana. Tradisi, saya menggarisinya tradisi itu bukan budaya ya, itu tradisi. Tiap daerah memang berbeda. Ada satu hal yang belum kita pahami berkaitan dengan nu nembe didugikeun, misalnya wayang. Punten saya mau nanya lemburna naon teh di daerah mana? Cikondang. Cikondang teh Hantara ya. Ciniru Hantara. Ciniru. Nah, gini. Ada cerita abdi teh di luhur sareng Kang Dudi tadi tuh di BFIC-nya di Geger Sunten. Geger Sunten itu masuknya wilayahnya Ciamis. Itu ada situs besar sekali. Mun eta dikaji langkung ageng di Gunung Padang lah. Tapi karena tidak terawat dan ada di wilayah perhutani sehingga itu bukan menjadi wilayahnya di Budpar pangitannya Kang gitu. Karena tidak masuk itu wilayah tapi itu situs. Pas saya naik ke atas, alah eta walungan nih gede. Jurang, cungkrang. Tapi pas abdi naros ari eta naon handap Kuningan cenah. Ari itu naon Cilacap. Itu pertigaannya Kuningan dan saya pikir daerahnya daerah situ. Ada hal yang menarik di bawah sana. Tekenging nanggap wayang sami. Nah, kalau saya sudah tidak ada konflik di dalam temenang cek agama, temenang cek budaya, temenang cek karun, tidak. Saya itu apa yang menjadikan hal tadi tidak boleh. Budaya Sunda yang tadi dikenal dengan metakosmos ini harus bisa diilmiahkan dan beberapa sudah saya punya catatannya. Salah satunya leluhur kita itu mengenal nu disebut sorahiang. Sorahiang itu zaman ayeuna mah bunyi kosmik. Kalau teteh mendengarkan YouTube gitunya pilari we bunyi kosmik teh jiga naon ngahiung. Ngahiung itu ada frekuensinya. Jadi kalau di dalam budaya Sunda kaitan dengan waditra alat musik ya yang ada bunyi bila akhirnya berdengung ang, huruf ang ya. Dina Sunda cek sastra jendra aya dua huruf panggeuing rasa. Huruf NG dan M. Sok urang ayeuna sasarengan ngomong
eta teh ngageter ieu teh sadaya. Berbeda dengan alfabet lain. Juga huruf 2 ini adalah huruf spiritual yang bisa mengkoneksikan antara makro dengan mikro. Pada saat frekuensinya sama nyambung eta pasti. Nu matak sepuh kapungkur mah kidung teh teu asal. Sekarang masih dilakukan oleh masyarakat Bali dengan dasa aksaranya. Nah, cenanya manehna babacaan gitu eta nyingrai cenah awan teh, tapi ku aing dibaca nama henteu nyingrai. Frekuensinya yang belum pernah kita belajar. Itu ya. Nah, pada saat kita mau tidur, tiba-tiba aya reungit leutik hiji weh. Hudang pasti. Itu frekuensi itu mengganggu. Dan frekuensi ini pernah nyepuntennya dihilangkan oleh sebuah kebudayaan yang datang. Yang kita kenal sekarang dengan C sama dengan 440. Jadi lamun orang rek main gitar, deng C tak kudu sakitu. Sadunia teh jadi sepakat sakitu. Itu merusak frekuensi kita. Karena kita tidak di 440. Sok ahli gamelan ahli salendro di dia. Mata lamun tarling, gitar dihijikeun jeung suling pasti silung. Moal durung. Kesalahan kita adalah si gamelana diselepan, disurupkeun. Ulah, urang mah boga notasi sorangan. Nah, kaitannya kunaon etanya. Di situ ada satu kumparan alam, ya, ada sebuah energi yang besar, entah dari mineral atau apapun. Ini perlu penelitian lebih dalam. Dia akan bangkit, dia akan beraksi dan reaksi apabila ada notasi tertentu. Kunaon dicobaan ku abdi. Mawa goong kadinya tong mawa wayang dah mahal. Mawa goong we. Dong henteu. Cing mawa naon teh bonang. Neng gitu. Pada saat mawa bonang eta aya cedeum eta. Dipaenkeun sadaya eta dordar gelap teh. Lain jurig lain naon, ada aksi reaksi. Oke, selesai. Terus orang mawa wayang, sok ngadalang sia Batara didinya, ngadalang we, teu kudu make dongdang-dongdang. Teu aya naon. Itu yang tidak pernah diteliti oleh kita. Dan itu bukan cuma di kita, di budaya lain juga ada. Hanya tidak ada di kita ahli atau akademisi yang mengkaji itu. Karena musik adalah hiburan, musik adalah bunyi sakitu we. Pendalaman dari bunyinya tadi, apalagi ke frekuensi, itu adanya di ranah keilmuan lain gitu. Sok teteh hayana di YouTube-nya kosmik gitu, bunyi kosmik. Dengarkan ini 3 menit, Anda pasti tidur. Bisi teteh tak percaya pasang alarm, dangukeun ke urang ku handphone. Ah mana? Pas hudang anjis isuk-isuk. Bener kasarean. Fakta itu. Silakan Bu ayeuna kan seueur di YouTube. Tak sepuh urang ti kapungkur geus gitu. Maka pada saat kita dengar tarawangsa, gondang, kidung, naon suling, lamun aya bonang, ang itu adalah bunyi-bunyi spiritual. Kangge tuntunan, sanes tontonan cenah cek sepuh mah. Berbeda dengan waditra lain yang tidak berakhiran ang. Terus dikelompokkeun eta teh. Nah mugi-mugi tidak boleh nyananggap wayang didinya, mugi-mugi. Masalahnya sebetulnya itu. Tapi kan itu tetap perlu pengkajian atau pembuktian. Cobian we teteh ngalanggar heula nanggap wayang. Nikah deui misalnya nanggap. Nanggap naon atau nyepitan deui karaoke gitu. Nanggap wayang we, hujan teu. Lamun teu berarti bukan itu. Tapi kalau tiba-tiba benar dordal gitunya, langsung aja kita fokus telitinya bukan masalah wayang tapi bunyi-bunyian ieu. Kunaon kumargi abdi kantos ngalakonkeun eta. Tapi ku kitu ku kieu kangge nutupna lah abdi mah paling tidak karena kita budaya Sunda mudah-mudahan kita lebih bisa lagi mengenal alamnya. Kalau kita sudah mengenal alamnya maka kita akan mengalami. Kalau kita mengalami artinya kita punya pengalaman. Mudah-mudahan dengan pengalaman kita bisa mengalamkan alamnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi Dalton, luar biasa. Penutup dan juga kesimpulannya sekaligus ya. Baik Bapak Ibu semuanya mohon maaf karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita. Untuk Anda yang masih penasaran, pengen berdiskusi dengan ketiga narasumber ya. Boleh mungkin bisa ngobrol di belakang panggung ya selama memang tidak mengganggu waktu dari beliau. Dan demikian kebersamaan kita di program diskusi budaya sore hari ini dengan tema Nungora Nunga Budaya.
Saya Rio Digantara yang bertugas sebagai moderator, mohon maaf atas segala macam kekurangan. Selepas ini jangan lupa nanti akan ada sesi foto-foto narasumber. Kemudian juga kami mengundang kepada owner dari Kopi Hawu dan juga seluruh tamu undangan yang hadir. Beserta juga tadi ada Bapak Yuda, Kepala Cabang Mandiri Kabupaten Kuningan, dan juga ada teman-teman dari Aruna ya. Mangga silakan untuk naik ke atas panggung terlebih dahulu untuk melakukan foto sesi. Terima kasih, saya Rio Digantara yang bertugas pamit. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Dadang dan juga seluruh tamu undangan. Boleh Kang pindah ke depan, Pak Gatot, Pak Rana dan juga Pak Budi Dalton untuk berada di depan. Dan kami juga mengundang kepada seluruh tamu undangan boleh yang ada di kursi depan untuk sama-sama juga bersama dengan kami di atas panggung untuk melakukan foto sesi sebagai closing dari diskusi budaya sore hari ini.